Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mem. Selamat siang, teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 atas nama Haikal, Rafli, Gali, Sirfan, saya sendiri, Laili, Syakira, Seril, dan Mutiara. Di sini kami ingin membawakan drama yaitu Asal Mula Nama Iria. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di kampung Sopen, Biak Barat, tinggal sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak laki-laki. Betapa gaulnya kau sampai aku merasa mual. Seperti inilah saat terlahir. Kenapa orang tak menerima sah begini? Jika kau melawan, tak segan-segan kami akan menendang kau keluar hingga kau merasakan kesakitan itu. Saya juga sama seperti orang. Tapi jika tahu saya akan lahir begini, saya tak mau lahir ke dunia. Kalau begitu, pergi kalian dari sini. Tak usah kembali. Kami sudah tidak tahan dengan bau pedismu itu. Dengan sedih beserta rasa marah yang bercambuk di batinnya, Manana Makardi akhirnya hanya bisa memendamnya. Manana Makardi pun pergi meninggalkan saudara-saudara yang membencinya itu. Sudah jauh saya berjalan ke arah timur pantai ini. Berarti inilah saatnya. Saya sudah tak tahan lagi dengan olok-olokan saudara-saudaraku itu. Betapa hinanya saya di mata mereka. Dia yang tertambat di tepi pantai. Saya ambil saja satu perahu itu. Akan saya arungi laut samudra. Dan diambilnyalah salah satu perahu, lalu ia pergi berlayar mengarungi lautan. Setelah mengarungi lautan luas, ia menemukan sebuah daratan yang tak lain adalah Pulau Miok Budi di Biak Timur. Pulau apa ini? Sepertinya saya telah sampai di Pulau Miok Budi di Biak Timur. Baiklah, akan saya mulai kehidupan saya yang baru di sini dan saya akan buat gubuk kecil di sini. Dibuatnyalah sebuah gubuk di dalam hutan. Manana Makardi memulai kehidupannya. Pagi hari di sebuah gubuk di dalam hutan. Pagi ini saya akan pergi memangkur sagu untuk memakan saya. Dilihatnya sekeliling gubuk kecilnya yang ternyata terdapat beberapa pohon kelapa yang dapat dihadapnya. Kebetulan di sini terdapat beberapa pohon kelapa, dengan itu akan saya buat tuak dari buah kelapa. Dan sore nanti akan saya panjat kelapa itu dan saya potong manggarnya. Diambilnya kelapa kecilnya, lalu dia mulai pergi ke dalam hutan. Bekerja memangkur sagu dan membuat tuak. Hari berikutnya, Manana Makardi terkejut melihat nira-nira air dalam sabungnya telah habis tak bersisa. Budimalah! Siapa orang yang berani mengambil nira-nira saya ini? Saya ingin tahu siapa orang. Malam ini saya akan menangkap pencuri ini. Manana Makardi duduk di pelapa daun kelapa itu hingga larut malam dan menjelang pagi. Manana Makardi tetap menunggu pencuri itu. Makhluk apa itu? Memancarkan sangat terang mendekati pohon kelapa. Ternyata makhluk itu si pencuri yang aku cari. Saat makhluk itu berlari, Manana Makardi merangkaknya. Makhluk itu meronta-ronta dan Aku Sampan, si bintang pagi menjelang siang. Tolong lepaskan aku. Matahari hampir menyingsing. Oh, kalau begitu sembuhkan dulu kudisku dan beri aku seorang istri yang cantik. Bersabarlah. Di pantai itu, kamu dekati hutannya, kamu cari pohon pinanggur. Di sana, ketika kamu melihat gadis yang ingin kamu jadikan istri, maka panjatlah pohon itu, lalu lemparkanlah buahnya ke tengah lautan. Maka gadis itu akan menjadi istrimu. lalu Sampan menggelakkan dari panggangan Manana Makardi dan Manana Makardi pun melepaskannya sambil berharap kebenaran dan di perkataan Sampan tadi. Sejak itu, setiap sore Manana Makardi duduk di bawah pohon pinanggur memperhatikan gadis-gadis yang mandi. Lalu dilihatnya seorang gadis cantik sedang mandi seorang. Gadis itu adalah Insora, putri kepala suku dari kampung Miok Budi. Lala,
begitu cantiknya gadis itu. Sepertinya tolonglah putri dari kepala suku Miok Budi. Sebaiknya segera saya panjat pohon ini. Dipanjatnya lah pohon itu sambil menahan rasa sakit di kulitnya akibat bergesekan dengan pohon. Lalu diambilnya satu buah jalur dan dilemparnya ke laut. Waktu Samadi seorang diri di pantai, ada satu buah bitanggur yang mengenai itu. Dan ketika saya lempar buah itu tetap kembali lagi pada Sam. Apa karena buah itu sehamil? Mana mungkin, belum ada cerita bahwa buah bitanggu bisa membuat seseorang hamil. Benar ayahanda, tak mungkin anakmu ini berbohong. Sudahlah, kembali ke kamarmu. Sebaiknya tak usah dibicarakan ini lagi. Mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Beberapa bulan berlalu, Insoraki pun melahirkan. Lalu mereka mengadakan pesta pemberian nama. Pesta penduduk kampung dan juga mana-mana Makardi. Walau kami belum tahu siapa ayah dari anakmu itu, tapi dia adalah bagian dari keluarga kita. Mulai dari siapa ayahnya? Lalu kelahirannya yang tak begitu jelas, di mana bayi-bayi yang baru lahir itu seharusnya menangis, dia justru tertawa. Dihadiri oleh seluruh penduduk kampung itu. Begitu ramai. Dengan ini kami memberinya nama Konori bagi anak ini. Semoga dia bisa menjadi anak yang terbaik. Mereka pun menikmati jalannya pesta, sama seperti para hadirin yang lain. Ketika pesta tarian berlangsung, tiba-tiba Konori berdiri dan menggelendot di kaki Manana Makardi. Ayah! Aduh! Aduh! Oh, anakku! Lalu Manana Makardi menggendong Konori. Semua orang terkejut. Pesta itu pun dihentikan. Ayah Insoraki mendekati Manana Makardi dengan marah dan terheran-heran. Turun. Siapa kau? Berani-beraninya kamu mengaku-ngaku. Tak mungkin anakku mau dengan pria seperti dirimu. Kejadian di pantai itu asal orang tahu itu saya yang buat. Nah, saya lakukan itu sebab ulah dari perintah sampan yang saya tangkap semalam. Jika memang benar kau layak Konori, maka harus apa lagi? Selama ini, inilah orang yang buat kita kesal. Apa benar kau orangnya? Betullah, Papa. Mana mungkin seorang Konori yang kecil ini tiba-tiba memanggil seorang yang tak pernah dia kenal dengan sebutan ayah. Seperti anak yang telah lama tak berjumpa dengan ayahnya. Semua orang yang berada di sana mengganggu-ganggu. Orang tua Ensoraki pun akhirnya dengan berat hati mempercayai kejadian itu. Jika itu benar, maka sudah seharusnya dia kita nikahkan dengan Insoraki. Ensoraki hanya bisa terdiam. Dia tak tahu harus apa lagi. Baiklah, besok kita adakan acara pernikahan. Baik. Sebaiknya kita mulai merencanakannya di rumah saja. Pada malam hari, setelah pesta pernikahan Insoraki dan Manana Makardi, orang tua Ensoraki dan beberapa pemuka masyarakat hadir di ruang tengah rumah Insoraki. Mereka sedang berbincang-bincang dengan serius tanpa kehadiran Insoraki dan Manana Makardi. Betapa jijiknya aku dengan Manana Makardi itu. Aku tak tahan dengan kondisinya seperti itu. Tapi dia telah menikah dengan Insoraki, anak kita. Penduduk di sini juga merasa seperti itu, Tuan. Bahkan beberapa dari mereka ingin meninggalkan kampung ini. Apa sebaiknya kita melakukan hal seperti mereka? Kita tinggalkan kampung ini dengan membawa semua harta dan ternak milik kita. Tapi
Ensoraki dan Konori. Begitu berat meninggalkan putri semata wayangku, tapi aku pun tak tahan dengan suaminya yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kudis. Baiklah, besok pagi-pagi sekali kita akan meninggalkan desa ini. Jangan sampai mereka berdua tahu. Baiklah Tuan. Para pemuka masyarakat pun pergi untuk menyebarkan kabar itu secepat mungkin. Sedangkan orang tua Ensoraki pun kembali ke ruangan mereka. Setelah ditinggal para penduduk desa, bahkan orang tua Ensoraki, jadilah kampung itu sepi. Hanya Manana Makardi, Ensoraki, dan Konori yang tetap tinggal di kampung itu. Suatu hari, Manana Makardi mengumpulkan kayu kering kemudian dibakarnya. Hari telah berlalu. Sudah cukup lama para penduduk termasuk orang tuaku meninggalkan kita di kampung ini. Kau harus bersabar. Semua ini mereka lakukan pasti dengan tujuan dan pertimbangan yang berat. Dilihatlah Manana Makardi mondar-mandir membawa kayu kering. Untuk apa kau mengumpulkan kayu kering itu? Aku akan membakarnya. Lalu dibakarnyalah kayu-kayu kering itu. Tiba-tiba Manana Makardi melompat ke dalam api. Spontan, Ensoraki dan Konori menjerit. Ayah! Tak lama kemudian, Manana Makardi keluar dari api dengan tubuh yang bersih tanpa kudis. Wajahnya sangat sangat. Kok Manana Makardi? Ya, ini aku Ensoraki, Manana Makardi, suami Torang. Dengan wajah bahagia, mereka bertiga bergandengan tangan. Aku Masren Koreori, seorang pria yang suci. Beberapa menit kemudian, Manana Makardi menghentikan cipuan. Maka terbentuklah sebuah perahu layar. Lihatlah, sebuah perahu layar. Mari kita berlayar mencari tempat baru. Kita berlayar ke Manduri, daerah terdekat dari Manokwari. Pagi-pagi buta di Mandori, Manana Makardi dan Ensoraki sedang membersihkan halaman. Inilah tempat baru yang kita tempati. Semoga di Manduri ini kita bisa hidup dengan lebih baik. Di arah barat, Konori yang sedang bermain pasir di pantai melihat tanah bukit-bukit yang amat semakin lama tertiba oleh dengan matahari. Bagus sekali pemandangan bukit-bukit yang tersusun ini. Ayah! Irian! Irian! Hei anakku, jangan kau berteriak begitu. Irian, panas. Begitukah maksudmu? Ini tanah nenek moyangmu. Iya, Pace. Maksud saya ini adalah panas matahari ini sudah menghapus kabut pagi yang dingin ini. Sehingga pemandangannya sangat indah sekali. Begitu indahnya pemandangan ini, suamiku. Inilah Irian, air laut yang membiru, pasirnya nan bersih, bukit-bukit yang menghijau. Konon sejak saat itu wilayah tersebut disebut dengan nama Irian. Air laut yang membiru, pasir yang bersih, bukit-bukit yang menghijau, dan burung cendrawasih yang anggun dan molek membuat Irian begitu indah. Terima kasih telah menyaksikan drama singkat dari kami. Terima kasih juga kepada Mem dan teman-teman yang telah memperhatikan. Semoga dengan drama tersebut, Mem dan teman-teman bisa terhibur dan mengetahui apa itu asal-usul nama Pulau Irian. Dan jangan lupa, orang semua bermain ke Papua, karena Papua itu memang seindah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. West Papua. Pristine land in the western Pacific Ocean. Ancient culture. A world of wonders. Mysterious and magical. The life of a tribe in sync with nature. West Papua's archipelago
extremely rich sea life. Adorned with emeralds of islands. Sprawling, protected in front of the coast. A heaven for divers. The richest marine biodiversity in the world. Home to majestic phantoms of the ocean. Meet the friendliest of people. In life at its best. Daun-daun yang bergoyang jadi saksi bisu. This is life in an amazing setting. Where Macaredo greets guests. An amazing sea adventure. The best of fish. And travel in style and comfort. Here, the ancient is always only a short trip away. Always reminding us. Life is beautiful. Amazing cultures and lovely sea. West Papua. Wonderful.